Halo semuanya, nama gue Adam. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang kamera lama gue, yaitu Sony ZV-1 atau ZV-1, tergantung kalian pakai ejaan mana. Jadi kamera ini itu udah gue pakai selama 2 tahun terakhir, dan gue ngerasa sebagai casual content creator udah serving my needs banget. Jadi bentar, gue pilih kameranya. Ini kameranya. Jadi dia sebenarnya pocket kamera yang dibikin emang khusus buat menggampangkan content creating gitu. Karena meskipun dia itu point and shoot kamera, dia itu punya sensor yang oke dan juga kualitas gambar yang bagus. Bisa dilihat aja video gue selama 2 tahun terakhir ini tuh semuanya pakai Sony ZV-1 ini. Gue biasanya pairing juga sama ini. Ini namanya shooting grip gitu, tapi gue pakai yang Kingma punya. Jadi sebenarnya Sony itu juga ngeluarin shooting grip kayak gini, cuman gue ngerasa kayak kemahalan karena harganya tuh kayak 1 juta lebih. So gue cari alternatifnya, ada Kingma ini yang lebih affordable dan serving my needs gitu. Nah, jadilah setup vlog gue. Okay. So simple sih. Karena aperture dia 1,8 ini, itu tuh ngebikin dia itu punya bokeh yang cukup oke lah menurut gue. Gue nggak bisa bilang bagus banget ya, tapi oke gitu. Karena efek-efek blurnya masih berasa gitu, tapi cuman nggak sedramatis itu. Oke, pasnya dulu ya. Jadi kamera ini, ya balik lagi, tadi gue bilang, ini tuh sangat simple, sangat buat kalian yang masih pemula itu, ini kayak pemula friendly banget. Jadi kalian nggak bakal overwhelming karena tinggal on-in aja, masuk mode intelligence mode dan shoot, kalian bakal dapet gambar yang bagus. Kemudian yang kedua, ini tuh form faktornya kecil banget. Gue bisa bilangnya point and shoot kamera, jadi kita nggak ada ganti-ganti lensa. Ini pun juga jadi gampang ngebawanya. Ini travel friendly banget, bahkan pocket friendly. Jadi kalau kalian emang bawa ini kemana-mana dan kayak tiba-tiba pengen ngerjain hal lain gitu, ya udah, ini tinggal ditutup aja, harus saku, beres, kelar, nggak perlu repot-repot lepas lensa lah, masukin ke tas lah dan sebagainya. Oke, yang ketiga, ini juga kalau kalian beli ini, kalian tuh jadi, menurut gue ini beginner friendly-nya karena kalian juga hemat juga, karena nggak perlu ngeluarin duit lagi buat nambah lensa. It will save you a lot of money. Jadinya uangnya bisa dialihin ke hal lain yang mungkin bisa improve kualitas video selain kameranya. Jadi kayak apa ya, lighting lah, terus kayak audio lah, kayak gitu. Karena, nah ini gue mau kasih tahu kalian cons-nya nih. Ini yang pertama, audio ini di sini tuh ya audio internal kamera, itu nggak rekomen banget buat kalian langsung pakai. Jadi suaranya jelek gitu, gue bisa bilang jelek. Meskipun ya kita dikasih dead cat kayak gini. Jadi ini adalah dead cat kayak gini, jadi kita tinggal pasang di sini. Jadi mic-nya kan di atas, terus ada dead cat kayak ini. Tapi ini secara quality nggak terlalu bagus, jadi suaranya nggak bulat. So gue nggak rekomend pakai ini anyway. Jadi invest duit kalian buat beli lensa, buat beli mic yang bagus gitu. Bisa directional mic gitu ya, atau beli yang modelnya clip on. Terus yang kedua, ini juga baterainya kecil banget, cuman 1000 mAh. Jadi kalau sekali shoot itu kira-kira nggak nyampe sejam sih, kayak 45 menit untuk waktu syuting sebelum baterainya habis. Makanya ya gue saranin kalian harus beli baterai tambahan. Yang ketiga itu mungkin ini caveat sih, lebih ke karena kalian nggak bisa ganti lensa, jadi itu sebenarnya dia bukaannya itu setara 24 mm. Jadi 24 mm tuh sebenarnya udah cukup gede ya ininya, focal length-nya. Cuman tuh kalau kalian pakai untuk syuting yang modelnya kayak arsitektur atau ruangan gitu yang butuh wide gitu, kayaknya ini kurang cocok gitu kan. Apalagi kalau kalian itu aktifin ada yang namanya itu steady shot lah dibilangnya. Dan kalau kita pakai itu, gambar kita tuh cukup ke crop. Jadi kalau kita pakai mode yang paling stabil gitu, ada stabilization-nya tuh yang aktif, itu tuh cropnya cukup tinggi banget. Dan kalau dipakai buat ngevlog itu tuh nggak cocok banget. Jadi kalau kayak gini tuh jadinya beneran gambarnya tuh tight banget gitu, sempit banget. Kelihatannya cuma kayak muka kalian doang kayak gitu. Jadi nggak cocok.
Dan kalian nggak bisa ganti lensa kan, jadi ya kayak ya udah stick with itu tadi aja. Tapi sebenarnya kalau kalian mau invest more, itu tuh third party itu ngeluarin semacam adapter untuk ngasih lensa wide gitu di sini. Jadi sebenarnya kalau ditanya impression gue 2 tahun pakai ini ya kayak gitu sih. Gue nggak terlalu pakai settingan yang aneh-aneh di sini. Jadi kayak gue pun juga kalau bikin video kayak gini jarang color grading yang macam-macam. Jadi paling cuman nambahin brightness, ngurangin kontras, exposure aja. Meskipun di sini kayak dia bisa pakai mode S-Lock dan semacamnya gitu agar lebih mudah color grading, tapi gue nggak pernah pakai. Gue nggak bisa komen banyak-banyak di situ. Terus kemudian untuk file format juga gue kebanyakan pakainya HD, meskipun ini dia bisa 4K ya. Tapi gue ngerasa kalau gue pakai 4K dia tuh lebih cepat baterainya habis, karena kan baterainya cuma kecil. Jadi gue pakai yang 1080p aja gitu. Dan gue juga mau cerita dikit, jadi tuh sebenarnya video kali ini gue tuh sekalian nyobain kamera baru gue ya, baru aja gue beli. Dan gue mau pensiunin kamera ZV-1 ini. Udah lama konten, dan udah lama ngulik-ngulik kamera, dan akhirnya mulai masuk ke rabbit hole. Jadi mulai kemarin itu mulai belajar-belajar setting-settingan kamera, setting-settingan video, ngeliat beberapa opsi lensa gitu kan, dan ternyata cukup menarik. Dan gue pengen belajar lebih dalam lagi terkait filmmakingnya. Bisa jadi saat video ini tayang, kamera ini udah dijual. Atau saat video ini tayang, kameranya nggak jadi gue jual. Karena sebenarnya gue juga lagi berpikir ini kamera cocok juga kalau gue pakai buat B-roll. So, nggak tahu, masih galau. Tapi gue pengen nyoba lensa. So, ya, let's see lah beberapa hari ini. Ya, oke. Jadi itu adalah pengalaman gue pakai Sony ZV-1 selama 2-3 tahun. Gue lupa ini, gue belinya kayak 2021. Nah, akhirnya gue resmi ganti kamera baru di tahun 2020. Jadi, hopefully dengan adanya kamera baru ini, gue bisa bikin konten yang lebih punya production value yang lebih tinggi. Dan dari situ juga semoga kalian makin suka nonton kontennya gitu kan. Makin meaningful buat kalian, yang akhirnya gue bisa memberikan, ya gue sih pengennya memberikan manfaat sebanyak-banyaknya ya bagi orang yang nonton video gue. Karena proses produksi sebuah konten kayak gini tuh cukup makan waktu dan makan tenaga. So ya hopefully kayak minimal setiap konten yang gue bikin tuh benar-benar bisa ngasih manfaat gitu. Jadi nggak cuma jadi sia-sia aja. Thank you semuanya udah nonton video kali ini. I hope you guys enjoy it. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.